Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di perkuliahan pada hari ini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yuda Herlambang Cahaya Pratama. Saya asli dari Ponorogo. Di sini saya akan melakukan micro teaching dalam acara seleksi penerimaan dosen tetap non-PNS di lingkungan IAIN Kabupaten Ponorogo. Nah, untuk itu langsung saja saya akan melakukan micro teachingnya. Dalam micro teaching kali ini saya akan membahas tentang pengenalan e-commerce. Nah, untuk teman-teman mahasiswa mungkin sudah ada yang mengetahui atau sudah ada yang familiar dengan dengan istilah e-commerce kayak itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang sudah tahu bisa angkat tangan ya gitu. Gimana? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan saja ya, langsung ke materinya kayak gitu. Nah, di sini terkait dengan pengenalan e-commerce nanti kita akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah tentang deskripsi dari e-commerce, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis dari e-commerce, yang ketiga adalah model bisnis dari e-commerce kayak gitu. Nah, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini nanti mahasiswa itu juga memiliki kemampuan, atau yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan apa sih pengertian dari e-commerce gitu. Nah, kemudian yang kedua diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa sih jenis-jenis dari e-commerce gitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan atau mengklasifikasikan model bisnis yang ada di dalam e-commerce gitu. Nah, oke, langsung saja kita akan membahas atau belajar bareng terkait pengertian e-commerce gitu. Nah, pengertian e-commerce adalah penggunaan jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan profitabilitas atau meningkatkan keuntungan, memperoleh pangsa pasar, meningkatkan layanan pelanggan, dan juga mengirimkan produk secara cepat dan tepat gitu. Nah, di dalam e-commerce ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi dan transaksi di dalam pemangku kepentingan organisasi. Nah, kalau saya sendiri mendeskripsikan e-commerce ini adalah bagaimana sih e-commerce itu adalah proses bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media internet atau teknologi informasi kayak gitu. Jadi proses bisnis yang dimediasi oleh teknologi informasi atau oleh internet. Nah, proses bisnisnya itu apa saja gitu ya. Proses bisnis itu ya aktivitas yang ada di dalam bisnis, misalkan menjual produk, kemudian membeli produk, kemudian juga melakukan pemasaran, juga melakukan marketing kayak gitu. Nah, semua proses bisnis itu dilakukan menggunakan internet atau teknologi informasi kayak gitu. Nah, itulah pengertian dari e-commerce gitu. Nah, kemudian ini juga ada pengertian e-commerce dari pengertian para ahli. Salah satunya adalah Bapak Turban. Dia menjelaskan bahwa e-commerce ini adalah perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, kemudian transfer, pertukaran produk, juga layanan dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Ya, sama saja sih kayak saya tadi. Kemudian ini juga Bapak Robert E. Johnson ini mendeskripsikan bahwa e-commerce ini adalah tindakan untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi utamanya gitu ya. Jadi sama aja itu dengan menggunakan internet untuk melakukan bisnis ya. Bisnisnya itu apa ya? Itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya, berjualan, kemudian transfer, pertukaran produk dan lain-lainnya gitu. Nah, oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan terkait pengertian dari e-commerce? Oke, nggak ada, belum ada ya, lanjut ya. Oke, untuk yang kedua ini adalah terkait jenis-jenis e-commerce. Nah, jenis-jenis e-commerce sendiri di Indonesia itu banyak sekali. Nah, salah satu ada beberapa contohnya. Yang pertama ini adalah jenis business to business. Jadi jual beli produk antara pelaku bisnis dan juga pelaku bisnis kayak gitu ya. Pembelinya pelaku bisnis, penjualnya juga pelaku bisnis kayak gitu. Nah, contohnya biasanya ini adalah kalau teman-teman pernah ikut tender ataupun lelang proyek di pemerintahan itu biasanya ada kan. Nah, itu salah satu jenisnya adalah business to business dengan menggunakan aplikasi e-procurement kayak gitu. Nah, kemudian jenis e-commerce yang kedua adalah business to konsumen kayak gitu. Nah, jadi pelaku bisnis menjual produknya ke konsumen kayak gitu. Contohnya
ini banyak sekali ya di Indonesia, kita bisa beli barang dari pelaku bisnis langsung itu di Zalora misalkan, di JD.ID atau di blibli.com kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga ini ada konsumen to konsumen, yaitu menjual produknya konsumen langsung ke konsumen. Nah dengan menggunakan internet di Indonesia ini banyak sekali ya, kalau kita teman-teman misalkan mau belanja di Shopee kayak gitu. Nah Shopee itu kan yang jual nggak hanya organisasi aja ya, kita sendiri atau saya sendiri itu bisa saja jual barang di Shopee ya itu. Atau mungkin contoh lain yang mungkin teman-teman bisa biar lebih paham atau lebih jelasnya adalah kalau teman-teman mau jual produk atau menjual barang di marketplace Facebook kayak gitu ya. Itu kan yang membeli, yang jual teman sendiri, kita sendiri, kemudian nanti yang menjual juga orang perorangan sendiri yang langsung memberikan, yang langsung membeli kayak gitu kan. Itu adalah salah satu jenis dari e-commerce yang konsumen to konsumen kayak gitu. Nah kemudian selanjutnya ada juga business to employee. Business to employee ini agak berbeda dari yang 3 sebelumnya. Kalau yang 3 sebelumnya kan money oriented ya, atau mencari laba lah istilahnya. Kalau yang ini, yang business to employee ini enggak. Ini adalah organisasi menggunakan e-commerce-nya ini di dalam organisasi intern atau internal untuk memberikan informasi dan jasa kepada para pegawainya. Jadi e-commerce-nya itu hanya digunakan di lingkungan organisasi untuk kepentingan para pegawainya kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima ini juga berbeda. Ini adalah jenis e-commerce-nya di lingkup e-government atau di pemerintahan. Nah, kalau di pemerintahan kan nggak money oriented ya, atau nggak profit oriented, tujuannya itu nggak profit, tapi dia lebih ke memberi pelayanan kayak gitu. Nah dengan aplikasi e-government memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, istilahnya adalah G2C atau government to citizen. Jadi di pemerintahan memberikan informasi kepada masyarakatnya. Nah, itu jenis e-commerce-nya. Nah, dan yang terakhir yang keenam, ini jenis e-commerce-nya adalah dia mobile commerce. Jadi mengakses marketplace dari internet dengan menggunakan wireless kayak gitu. Ini kan biasa kalau teman-teman mau beli barang di Shopee di apa kan sudah menggunakan internet ya. Ini istilahnya adalah mobile commerce atau m-commerce kayak gitu. Nah, oke, mungkin dari jenis-jenis e-commerce teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan atau lanjut dulu? Oke, mau lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah model bisnis dari e-commerce. Nah, model bisnis ini pengertiannya adalah bagaimana sih e-commerce ini dalam memperoleh keuntungan kayak gitu. Nah, gimana saja sih model bisnis atau cara-cara di e-commerce untuk memperoleh keuntungan itu bagaimana saja kayak gitu. Nah, yang pertama ini ada online direct marketing, atau biasanya pelaku bisnis langsung menjual produknya secara langsung kayak gitu. Nah, menjual barang produknya itu juga bermacam-macam, bisa melalui outlet atau bisa juga melalui web kayak gitu. Jadi jual barangnya di web atau langsung di tokonya atau di outlet kayak gitu. Nah, kemudian model bisnis yang kedua adalah dengan electronic tendering system. Jadi dengan tender yang seperti saya jelaskan tadi ya, di pemerintahan kalau misalkan ada pengadaan barang, yang melakukan pengadaan bukan di pemerintahnya tetapi CV-CV yang ada di lingkup pemerintahan itu. Jadi misalkan saya nih punya CV, oh ternyata di pemerintah di Pemkab ada tender pintu misalkan, udah saya aja yang buat ininya, kita melakukan penawaran atau melakukan lelang tender kayak gitu. Nah, itu juga salah satu model bisnis. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya affiliate marketing, atau kita melakukan pemasaran di website orang lain. Nah, biasanya kalau teman-teman browsing di internet itu kan biasanya ada sering sini tuh muncul pop up iklan. Nah, iklan itu ketika kita klik, nah udah nanti akan memperoleh si yang membuat jasa ininya akan memperoleh keuntungan kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu juga model bisnis dari e-commerce. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang namanya online auction. Online auction ini biasanya perusahaan melakukan lelang. Jadi lelang produk online atau lelang di internet lah istilahnya. Nah, biasanya banyak sekali ya itu ya di IG di apa itu udah open bid gitu untuk lelang kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya deep diskon atau diskon besar-besaran. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk ini adalah salah satu model bisnis dari e-commerce kayak gitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya membership. Nah, membership ini
biasanya teman-teman hanya bisa menggunakan produknya kalau sudah menjadi member. Contohnya apa? Kalau teman-teman mau lihat film di Netflix kayak gitu ya, teman-teman kan harus langganan Netflix dulu agar bisa menikmati filmnya kayak gitu. Nah ini adalah model-model bisnis atau cara di e-commerce untuk mendapatkan keuntungan kayak gitu. Nah udah habis. Nah, dari ketiga pokok bahasa ini dari teman-teman adakah yang ditanyakan atau masih bingung kayak gitu? Oke, belum ada ya. Oke, kalau nggak ada, micro teaching kali ini saya akhiri. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari bareng-bareng hari ini memperoleh manfaat di kemudian hari. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.